Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat beraktivitas untuk warga PKB Muara Timur. Berjumpa lagi dengan saya Eka Bakti sebagai tutor pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi yang sudah melanjutkan materi yang sudah dipelajari kemarin eh, di bab 3 ya, untuk kelas 11. Oke, lanjut ya. Untuk bab selanjutnya yaitu bab 4. Di situ silakan dibuka di modulnya. Di situ di bab 4 ada materi bab mengenai sampaikan dariku walaupun satu ayat. Di sini saya juga membuat saling menasihati dalam Islam. Nah, itu ya. Eh, apa saja yang kita pelajari di dalam bab ini? Saya akan menjelaskan poin-poinnya saja. Yang pertama, makna serta keutamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, kemudian ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, saling menasehati dalam Islam ini pastinya kalau sudah eh, tahu ya apa itu khutbah, tabligh dan dakwah itu pastinya ya berbicara masalah hukum-hukum Islam, kemudian ketentuan-ketentuannya itu kita itu secara tidak langsung menasehati ya sebagai orang yang menasehati seperti itu. Lanjut ya. Makna serta keutamaan khutbah, tabligh dan dakwah. Nah, maknanya apa itu khutbah? Khutbah ini sudah dijelaskan. Silakan dibuka di halaman 56 tuh ya. Khutbah berarti kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat rukun tertentu yang berkaitan langsung dengan keabsahan dan kesunahan ibadah. Jadi kalau khutbah ini ibaratnya itu formal ya, formalnya di eh, ibadah itu adalah khutbah. Kita kalau yang laki itu pastinya ada setiap malam Jumat itu ada khutbah, maaf ya, khutbah itu ada ketentuan-ketentuannya, ya, ada rukun, ada sunah-sunahnya, ya, di khutbah ini. Kemudian ada lagi khutbah itu bukan hanya di Jumat, di sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu ada khutbah. Ya, tuh. Kemudian tablik, apa itu tablik? Nah, tablik ini dapat diartikan yaitu kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah pendengar yang cukup banyak. Tablik pengajian ya, pengajian sekolah umum ya, kemudian kuliah umum itu juga bisa dinamakan tablik yang membicarakan masalah agama ya, tentunya itu dinamakan tablik, tablik akbar. Nah, itu kan ada di acara-acara televisi dan lain sebagainya. Ya, itu tablik. Kemudian ada dakwah. Apa itu dakwah? Nah, dakwah ini adalah kegiatan bukan hanya ceramah, tetapi juga aksi sosial yang nyata. Misalnya santunan anak yatim, sumbangan untuk membangun fasilitas umum, dan lain sebagainya. Ini dakwah. Ya, seperti dakwah pada 1 Muharram itu kan disertai dengan santunan anak yatim, itu bisa halal bihalal. Nah, itu seperti itu dakwah. Oke, lanjut ya, makna serta keutamaan khutbah. Nah, satu, khutbah ini apa? Khutbah, makna khutbah, pentingnya khutbah. Khutbah ini dijelaskan bahwasanya aktivitas ibadah yang mana tidak mungkin bisa tinggalkan karena itu membatalkan rangkaian aktivitas ibadah lainnya. Kalau khutbah ini, kalau sholat Jumat tidak ada khutbahnya, bukan sholat Jumat, berarti sholat duhur ya. Sholat apa? Kalau sholat 2 rakaat berarti bukan sholat duhur, sholat sunnah ya. Itu.
makna dari khutbah. Kemudian pidato atau ceramah dengan rukun tertentu pastinya. Di situ sudah dijelaskan ya, silakan dibaca mengenai rukun tertentu ya. Kemudian menggunakan wangi-wangian itu kan sunah-sunahnya, kemudian harus balik. Nah, itu seperti rukun-rukunnya ya. Hukum khutbah itu wajib. Nah, wajib ketika di situ ada peribadatan tertentu seperti sholat Jumat, kemudian Idul Adha, Idul Fitri. Nah, itu apa saja keutamaan khutbah? Ini nanti kita akan dibahas di sini. Nah, tablik artinya ini tablik ya, artinya menyampaikan ajaran Islam. Ya. Hukum tablik adalah wajib bagi orang yang sudah mampu menyampaikannya, itu wajib ya untuk menyampaikannya seperti orang-orang yang mondok itu kan pastinya mengenai babakan ilmu keislaman itu sudah sangat matang sekali, makanya di situ hukumnya wajib. Keutamaan tablik misalnya menumbuhkan sikap saling menasihati dalam kebaikan dan menjalin ukhuwah Islamnya ya, contohnya. Lanjut ya. Makna serta keutamaan dakwah. Keutamaan dakwah tersebarnya ajaran Islam dengan baik ya, menumbuhkan suatu keimanan, menguatkan kita akan keislaman. Seperti itu. Makna dakwah mengajak, menyuruh dan memanggil. Jadi ketika orang yang belum terpanggil masalah agamanya karena mungkin ekonomi dan lain sebagainya, ini kita di dakwah ini memanggil, menyeru. Ayo mengajak-ngajak ya. Seperti itu. Hukum dakwah wajib juga. Ketentuan khutbah dan takbir ya, dakwah, ketentuan khutbah. Silakan dibaca di situ. Ada ya rukun khutbah, syarat dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Tidak Bapak jelaskan di sini. Salah satunya ada syarat khutbah. Kalau yang berkhutbah itu namanya kok khotib. Nah, apa syarat khotib itu seperti apa? Islam, balik, berakal sehat, mengetahui agama Islam. Seperti itu ya. Syarat dua khutbah. Eh, Rukun khutbah, sunnah khutbah. Itu di pembagiannya dalam ketentuan khutbah. Kemudian ketentuan tablik apa? Yang pertama syarat mubalik Islam pastinya ya. Kalau mubalik itu berakal, berakal, nggak boleh gila. Kalau gila nggak boleh menyampaikan ajaran Islam. Etika dalam menyampaikan tablik. Nah, tablik ini juga harus ada etikanya. Ketika tidak ada etikanya, tidak mempunyai sopan santun kasar ya, itu tidak dinamakan tablik ya. Ketentuan dakwah. Yang pertama, syarat dai. Dakwah itu yang menyampaikan dakwah itu dai. Dai karena ada dai cilik. Nah, seperti dai kemudian lomba dai. Nah, itu kan pasti lekat mendengar panjenengan semua. Etika dalam berdakwah, etikanya apa? Itu sudah dijelaskan di situ. Banyak sekali ya. Nah, tidak Bapak jelaskan satu-satu. Oke, lanjut. Ketentuan khutbah, syarat khotib. Nah, syarat khotib itu apa? Nah, syarat khotib yang tadi yang Bapak jelaskan ya. Nah, tidak makro dalam khutbah, tata cara khutbah, syarat dua khutbah, rukun khutbah ini sudah Bapak jelaskan yang tadi. Ini sudah Bapak jelaskan juga. Nah, syarat dai, nah ini ya, paling berakal sehat, tata cara dakwah, contoh berdakwah menggunakan perkataan yang santun, tidak boleh kasar ya. Etika dakwah, contoh berdakwah dengan keteladanan yang baik. Jadi perilakunya juga baik, harus mencerminkan seorang dai ya. Itu untuk mengenai materi pada bab tersebut. Silakan dibaca-baca, silakan dipelajari dengan baik, silakan dipahami, bahkan apabila kalian sekiranya mampu, silakan melakukan di kehidupan masyarakat, ya di tengah-tengah masyarakat kalian juga mengabdi di situ juga sama sebagai pelajar ataupun warga PKBM itu juga tidak
dilarang untuk bisa melaksanakan ataupun menyampaikan pesan-pesan keislaman. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Ambillah yang baik, yang buruk silakan ditinggalkan. Silakan dipahami, silakan dipelajari modul drive-nya. Dari saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi nama kalian absen di bawah kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, share, dan jangan lupa untuk selalu belajar.